warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Iya. Wa idza fatala dan nalikane ninggal sapa wong ing salat bila udren kelawan tanpa alasan garis miring sengaja fayajibu mongko wajib apa takdimuhu dinginaken salat qada alaiha ing atase hadirah. Amma ida khofa anapun ing dalem nalikane khawatir sapa wong fautal hadirati ing tertinggale salat hadirah contone bi ayyaqa kelawan yen to terjadi apa ba'duha setengah hadir wa in qallalan senajan setitik apa kharijul waqti metune waktu fayalzamuhu mongko wajib ing wong kang anduweni qada apa albatu memulai atau mendahulukan sholat atau memulai sholat biha kelawan hadir wa yajibulan wajib apa takdimu ma wajib takdimu ma dinginaken sholat qada ma isine perkara isine salat qada fata kang tertinggal apa ma bi ghairi udrin lawan sebab ora udur alama menunda ing atase salat qada fata kang tertinggal apa alama ma yang bawah ini fata kang tertinggal apa mayang ini mayang terakhir ini biudrin kang sebab ana udur wa in fukita senajan den sepeaken atau ditiadakan apa at-tartibu tartib li'annahu krana sahtuhu ni tartib li'annahu krana sahtuhu ni tartib iku sunatun cuman sunat wal badaru utawi age-age qada age-age segera qada age-age qada iku wajibun tambihun man utawi sapa orang sapa wong tambihun peringatan Wayundabu mana niku atasnya tanbihun atas wayundabu lan den sunatakan apa takhirur rawatib nunda pira-pira salat qabliyah ba'diyah nunda salat qabliyah ba'diyah
Anil fawaid saking pira-pira salat qada. Fawaid itu isinya pira-pira salat kang den tinggal kang utawa salat qada. Anil fawaid saking pira-pira salat qada biudrin kang sebab udur. Biudrin kang sebab udur. Wajib. Betul? Ya. Ya. Biudrin kang sebab udur. Kirang, Pak. Apa nih kurang? Wajib. Tidak ditulis. Mantune bi. Belum ditulis. Ayo. Wajibu lan wajib apa takhiruha menunda hadira anil fawaid saking pira-pira salat qada bi ghairi udrin kang sebab ora ana udur. Bi ghairi udrin kang sebab sakliyane udur. Utawa ora ana udur. Kang sebab saliyane utur utawa kang sebab ora ana utur. Tambihun peringatan man utawi sapa orang umata mateh wahi lan iku siman salatu fardin utawi utawi dari wali itu khobar utawi sholatu fardin sholat fardhu lam tubdo mongko ora perlu den kodoi o sholatu fardin lam tubdo mongko ora perlu den kodoi apa sholatu fardin walam tubda lan ora perlu den tebusi dibayar tebusan pakai harta opo sholatu fardin anhu saking dadi tebusane utawa dadi gantine man mata wa fi qaulin lan iku menurut satu pendapat wa fi qaulin lan iku menurut utawa ing dalem satu pendapat annaha utawi satuhune sholatu fardin annaha satuhune sholatu fardin iku tuf'alu perlu den lakoni apa sholatu fardin iku tuf'alu perlu den lakoni apa sholatu fardin anhu saking man mata kebenaran mana nih notote itu nototen mbak Nia siapa sampean Ini Aji. notote aja notote aja notote. Anhu saking man mata auso podo uga wasiat auso podo uga wasiat sopo man mata bihi kelawan tuf'alu anhu auso podo uga wasiat sopo man mata ini kan ini hamzah istifham. Hamzah istifham itu isinya sawaun kana kalau mudzakkar kana kalau muannas kanat isinya hamzah istifham. Saya tulis di samping hamzah istifham itu maknanya sawaun kana atau sawaun kanat. Maknanya hamzah itu begitu. Jadi kalau memberi makna podo uga, maknanya sawaun kana itu podo uga ono. Sawaun kana artinya podo uga ono. Jadi besok sama lek nerangno murid itu ya begitu. Dijelas-jelaskan begitu. Podo uga ana wasiat. Yen auso ini
wasiat sapa man mata bihi kelawan tuf'alu anhu. Bihi kelawan tuf'alu anhu. Amla utawa ora tuf'alu. Amla utawa ora ausobihi. Mananya amla utawa ora ausobihi. Dah titik. Hakahu nyeritaaken ing tuf'alu anhu kaulin ya. Hakahu nyeritaaken wa fi hakahu nyeritaaken ing wa fi kaulin. Jadi isinya wa fi kaulin itu hakahu nyeritaaken ing wa fi kaulin sapa al-Ubadi, Imam Ubadi. Kenapa? Lanjut. Hakahu nyeritakan yang wa fi kaulin sapa al-Ubadiyu, Imam al-Ubadiyu. Ani Syafi'i saking pendapate Imam Asy-Syafi'i. Li khabarin krana ana hadis fihi ing dalem wa fi kaulin. Li khabarin krana ana hadis atau beli hadisin li riwayatin, li sunatin. Jadi isinya khabar itu macam-macam. Kadang munculnya itu li khabarin, kadang muncul itu li riwayatin. Itu sama isinya karena ono hadis. Karena ono li hadisin, karena ono hadis. Jadi lafadznya ini suka beda-beda. Ya terserah ulama yang menulis mau ditulis apa. Seperti gini, beun kakek beknah dikah, ya terserah senoles, terserah si ngomong. Tapi apa Imam Zainuddin bilangi li khabarin, ya semele li khabarin. Jadi ada li khabarin, li hadisin, li riwayatin, apa satunya? Li hadisin. Apa? Li hadisin. Li hadisin. Fihi ing dalem wa fi qauli. Fihi ing dalem wa fi qauli. Titik. Wa komai. Wa fa'ala lan ngelakoni bihi kelawan tuf'alu anhu. Sapa As-Subki Imam Taqiyuddin As-Subki. As-Subki itu ada dua. As-Subki anak dengan As-Subki bapak. Sama-sama alim ulama besar itu. Tapi kadang anaknya itu sama-sama pengarang kitab. Taqiyuddin As-Subki dengan Samsuddin As-Subki. Sama-sama pengarang kitab. Kadang sing putranya itu berbeda dengan ayah. Hukumnya itu. Ayahnya bilang halal, putranya bilang haram. Mana yang benar? Sama benarnya. Menurut kita sama benarnya. Karena beliau-beliau yang hafal Quran, kita tinggal milih saja. Mampu yang mana ikut aja di situ. Gitu ya. Enggak usah dibuatkan ya. Oh berarti satunya salah, satunya benar. Enggak bisa. Enggak berani kita bilang satunya salah, satunya benar. Wong kita ada hafal Quran. Kok menghukumi? Nah itu. Seperti itu. Sapa Sukiyu Imam As-Subki an ba'di aqaribihi saking setengah kerabate atau keluargane As-Subki. Wallahu a'lam bishawab. Yes, kita terangkan pelan-pelan. Nanti le ono waktu ya situ betul. Aqaribi kerabat hi As-Subki. Aqaribihi kerabate As-Subki. Atau keluarganya. Keluarganya As-Subki. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mulai dari wa yubadiru man marra karena hubungannya dengan sini. Wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban in fata bil utri.
mengenai sholat qadha yang dilakukan oleh man marro. Man marro itu isinya itu mukallaf. Mukallaf itu isinya muslimun, balighun, aqilun, thahirun, orang yang suci dari haid dan nifas. Nah, orang mukallaf ini apabila meninggalkan sholat maka secara wajib segera mengqadha apabila yang ditinggal itu memang sengaja ditinggal. Duhur itu sengaja ditinggal. Ini ada hukum dua, sengaja dan tidak sengaja. Ini nanti hukumnya dua. Yang ini wajib, yang ini sunnah. Jadi orang mukallaf ini apabila terhadap duhur, kalau sengaja wajib segera, kalau tidak sengaja sunat segera. Itu keterangan kemarin. Kemudian itu sudah sampai wayubadiru bihi nadban in fatabiutin kanomin lam yata'adda bihi. Hukum berikutnya, wayusannu tartibuhu al-faidun. Nah, hukum berikutnya sunat tartib. Sunat tartib. Dalam mengqadha apabila lebih dari satu, ada duhur, asar, maghrib, isya, maka sunat tartib. Duhur dulu, asar dulu, maghrib dulu, sesuai urutannya. Itu hanya sunnah. Nah, dibolak-balik boleh karena hanya sunnah. Lanjut. Dan juga wa taqdimuhu ala hadirah. Dan sunat, ini saya beri contoh. Kalau di situ contohnya subuh, duhur, asar, dan DST. Ini sunat seperti ini. Sudah. Kemudian ada lagi sunat terhadap hadirah. Kemarin diterangkan qadha dengan hadirah. Sunat qadha dulu, kemudian hadirah. Apabila hadirahnya waktunya cukup. Jika tidak cukup, ini sekarang. Amma idza khafa in fatabi wa in khasya fautan jamaah. Nah, ini loh. Sunat mendahulukan qadha daripada hadirah. Walaupun nanti hadirahnya ini akan tertinggal jamaah. Sampean punya sholat qadha duhur, qadha subuh. Sholat di duhur, duhur sudah berjamaah. Mana yang didahulukan? Subuh dulu. Walaupun nanti tidak akan berjamaah duhur. Paham itu ya? Nah, itu yang keterangan kemarin. Nah, sekarang lanjutannya. Wa idza fata bila udrin. Jika qadha yang ini, qadhanya itu qadha sengaja. Qadhanya subuh sengaja. Maka hukumnya bukan sunat, fayajibu taqdimu alaiha. Maka hukumnya ganti menjadi wajib. Terus wajib itu amma ya khofa hadir. Ketika hadirnya akan mepet waktunya. Bi ayyaku abaduha, seperti umpama nanti akan terjadi sampai punya qadha subuh. Subuh, sholat di duhur. Duhurnya jam 3:20 menit. Sebentar lagi asar. Kalau sampean sholat duhur nanti paroedeng. Duhur oleh 2 adzan. Paham ya? Nah, ini contoh dari ini. Bi ayyaku abaduha.
Jadi biar tidak bingung, saya tulis bi ayyaku abaduha sama dengan jam 3.20. Saya tulis contohnya. Wa in qalla kharijal waqti. Walaupun yang keluar tuh hanya sedikit, karya ulu salam tok adan gitu. Fa yalzamuhu al-bad'u biha. Kalau kondisi sudah jam 3.20, maka duhur wajib didahulukan, bukan subuhnya. Umpama dilakukan dengan subuh, wah sudah notot, wong duhur saja sudah dak notot. Atau nanti kalau dilakukan subuh dulu, duhurnya tetap tak notot, walaupun tinggal salam tok. Sampean punya bayangan, makanya di sini biaya koa itu kelawan yento itu bayangan, gambar. Yes, Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza khafafatal hadirati bi ayyaqa ba'duha. Jika sudah khawatir hadirahnya akan terlambat, sekiranya waktu hadirahnya itu tinggal sebagian, wa in qallal hadirah, walaupun hadirah itu yang sebagian itu cuma sedikit, cuma salam itu, tidak separuh 2 rakaat bukan, tinggal salam itu dak nutut, maka fayalzamuhul bad'u biha, maka biha ini hadirah, wajib orang tersebut mendahulukan hadirah. Kalau kondisi duhur hadirah itu sudah mepet. Kemudian hukum berikutnya, wa yajibu taqdimu ma fata bi udrin bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin. Sekarang punya kodok 2, ini contoh lain ini. Punya kodok itu 2, punya subuh, punya duhur. Nah, yang subuh disengaja, yang duhur tidak sengaja. Mana yang wajib didahulukan? Subuh dulu kemudian duhur, atau terbalik, yang subuh tidak sengaja, yang duhur disengaja. Mana yang didahulukan? Duhur. Intinya yang disengaja itu segera dilunasi. Segera dilunasi. Walaupun fukidat tartib, tidak ada tartib, menghilangkan tartib, meniadakan tartib. Paham maksudnya ya? Oke, lanjut. Mengapa? Alasannya, mengapa harus mendahulukan yang sengaja walaupun tidak tertib? Li'annahu sunnatun. Tertib itu hukumnya cuma sunnah. Hukumnya urut subuh, duhur, asar itu hanya sunnah. Sedangkan wal badaru wajibun. Sedangkan segera mengkodok yang sengaja itu wajib. Jadi sunnah dikalahkan oleh wajib. Wajib harus menang daripada sunnah. Gitu. Contohnya ini adalah subuhnya tidak sengaja, duhurnya sengaja, sholat di asar. Tuh, ini kodoknya di asar ini kejadiannya. Jadi saya tulis subuhnya tidak sengaja, duhurnya sengaja. Ini sengaja. Sholat di asar loh, bukan sholat di duhur. Kalau di sholat di duhur namanya apa? Nah, kalau subuh di kodok di duhur namanya hadirah duhur ini. Tapi karena ini contohnya duhurnya kodok, berarti sholatnya di asar. Dan
asar sendiri waktunya luas, cukup. Kalau nanti asarnya tidak cukup, ya asar dulu nanti jadinya. Bukan subuh dulu, bukan zuhur dulu. Karena yang menang nanti hadirahnya. Untuk subuh zuhur tidak cukup, maka wajib asar dulu. Nah, maka wajibnya asar dulu, baru zuhur. Nah ini, yang kedua baru subuh, kemudian subuh. Kalau asarnya sudah jam 5.40. Tapi kalau asarnya masih jam 4 di awal ini. Nah, asarnya masih jam 4, cukup untuk 3 sholat. Subuh, zuhur, asar. Maka mana sholat dulu nih? Zuhur. Alasannya karena sengaja. Terus nomor 2 apa? Subuh. Nomor 3 apa? Asar. Kalau subuh dengan asar ini indang-indeng. Karena sama-sama sunat ini. Mendahulukan subuh ya sunat, mendahulukan asar ya sunat. Ini. Tapi menurut keterangan di sini lebih sunat mendahulukan qadha apabila asarnya cukup. Kenapa? Qadha subuh itu sesuai urutannya. Sampean kan punya hutang subuh kemarin, subuh tadi pagi, daripada asar yang sekarang, maka terjadi urut, gitu. Sunat urut, mengurutkan sholat. Nah, tapi umpama ini asar dulu terus subuh, boleh. Apakah boleh ngodok subuh setelah sholat asar? Boleh apa enggak? Ngodok subuh setelah sholat asar? Boleh. Yang tidak boleh itu sholat sunat setelah sholat asar. Kecuali sholat jenazah setelah sholat asar boleh. Kalau sholat sunat setelah asar tidak boleh, setelah subuh tidak boleh. Tapi kalau qadha boleh. Ya. Kenapa? Saking dari berarti qadha. Karena qadha itu ditunggu oleh Allah. Kan kita sedang punya hutang. Lanjut. Wa yudabu ta'khirur rawatib anil fawaid bi udrin. Nah, jika perbandingannya sholat qadha bersama rawatib, maka sunat menunda rawatib. Sampean punya hutang subuh, kemudian akan dilakukan di zuhur. Mau sholat sunat dulu sebelum zuhur dengan qobliyah. Qobliyah zuhur dibanding dengan qadha subuh. Mana yang didahulukan? Qadha subuh. Nah, sunat menunda rawatib dari qadha bi udrin. Kemudian wajibu ta'khiruha anil fawaid bi ghairi udrin. Kalau subuhnya memang sengaja, wajib mendahulukan subuh, qadha subuh daripada sunat zuhur. Jadi kalau subuhnya itu disengaja, lecege, adzan 10 lecege, pate dung boleh. Mau dilakukan di zuhur. Nah, perbandingannya dengan qobliyah zuhur, wajib subuh dulu. Karena subuhnya tadi disengaja daripada qobliyah zuhur. Tambihun. Pembahasan lain. Man mata wa alaihi sholatu fardin lam tuqda wa lam tufda an. Orang yang meninggal dan punya tanggungan sholat fardu. Pendapat pertama, orang tersebut, mayit tersebut tidak perlu diqodoi, tidak perlu dibayar tebusannya. Hukum pertama begitu. Pahami. Nah, ini adalah kalimat yang ditulis oleh Kiai Zainuddin bin Abdul Aziz. Lah, Kiai Zainuddin dapat dari mana? Ya tidak tahu. Dari guru-gurunya mestinya itu. Kemudian wa fi qaulin, pendapat kedua ini.
Tapi ada kaul yang diceritakan oleh Imam Al-Ubadi dari Imam Asy-Syafi'i, karena itu ada hadis bahwa perlu diqodho. Mayit tersebut tuf'alu annaha tuf'alu an. Perlu dilakukan qodho atas mayit yang punya tanggungan sholat. Ausobihi amlah, baik si mayit itu berwasiat, Dok, aku diutang sholat, aku lek mati saurono, itu namanya wasiat. Atau tidak ada kata-kata itu sama sekali, moro-moro lo mati. Nah, itu. Tapi keluarganya tahu ini tidak sholat, ini mbak ini ya, tidak sholat, tidak wasiat apa-apa, tapi keluarganya tahu diwasiati atau tidak diwasiati, perlu diqodhoi. Jadi tidak ada hukum sunat, hukum wajib, tidak. Cuman hukum toleransi. Loh kok begitu hukumnya? Iya, karena diki mereka baik sunat atau mereka baik wajib ngodoen, nyaman orang soki. Orang soki nyaman. Di dalam kota Bojo karongkoan di gudang diki wasiat kok gudang dijual, kebaik mejar Bojo. Ini nyaman nih soki. Ayo. Seperti itu. Sudah titik sampai sini. Kemudian wa fa'ala bihi as-Subki. Imam Subki melakukan qodho ini. An ba'di aqaribihi, atas sebagian keluarganya. Jadi Imam Subki orang besar melakukan ini. Jadi Imam Ubadi menceritakan dari Imam Syafi'i, terus Imam Subki action itu melakukan sendiri. Nah, tentang sholat qodho terhadap keluarganya. Wis, sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Cukup? Jai, tanya Jai. Ya. Saya kan punya sholat, saya kan sholat duhur. Arab peji qodho duhur. Saya sholat duhur. Ya. Imamnya sholat duhur, sudah dapat 2 rakaat. Terus masbuk masuk. Terus apa aja? Masbuknya masih 1, berarti telat 1. Ya, terus saya ikut imam sampai akhir. ya, berarti imamnya dapat 4, makmumnya dapat 3, kurang 1. Terus Imamnya sudah berangkat, kan saya kurang 1. ya, Di rakaat ketiga itu saya salam. hah? Naruh salam, Pak. Oh, lupa ikut salam. Tambahin lupa aja. Lupa. Lupa ikut salam terus. Mari ikut salam. Terus berdiri. Kan salam 1 rakaat. Yo. Eling lek kurang 1. Terus berdiri. Berdiri terus. Apakah saya berdiri lagi? Terus sampai selesai. Nggih. Oh iya. Sering lupa aja. Sholat tetap sah. Karena itu bacaannya lupa. Maka sholatnya tetap sah. Kecuali sengaja. Berarti memasukkan kalimat dalam sholat. Memasukkan kalimat dalam sholat. Memasukkan zikir dalam sholat, itu batal sholat. Karena dengan sengaja mencampur sholat talbis namanya itu. Kalau itu contoh sama kasus sampai itu lupa sama dengan tidak Sengaja. Pada rakaat ketiga ini kan kejadian ini kan rakaat ketiga, imam rakaat keempat uluk salam, sampean rakaat ketiga uluk salam.
Salam pertama. Salam pertama. Iya. Salam pertama atau sampai salam kedua sering itu karena lupa. Tetap sah sholat sampean terus melanjutkan ke rakaat keempat. Naik ke rakaat keempat. Ya. Paham jawabannya? Ya, terus ada lagi? Boleh tanya banyak. Boleh apa? Boleh. Karena Banyak boleh. Boleh. Aja bandel. Boleh. kan ada orang sakit. Sakitnya itu 1 bulan. Sakit apa? Sebut akhir apa nyelot cetak koko? Stroke, Bang. Oh, stroke. Parah. Dari mana oleh stroke? STR. STR. Terus stroke 1 bulan. Nggih. Ya, Terus meninggal. Hah? Mata. Ya, terus mata. Apakah wajib di sahur? Dikodok. Sholat di kodok. Nggih. Stroke itu masih berakal. Masih mukallaf orang stroke itu. Sakit yang parah, Benda. Loh, walaupun parah. Dari mana? Sakitnya itu parah. Parah. Sampai Parah itu asalkan tidak nabrak mukallaf. Jadi muslimun baligun akilun tohirun. Jangan nabrak ini walaupun parah. Dia kan masih Islam. Dia kan masih balik dan masih punya akal. Nah, orang stroke itu. terus 1 bulan itu tidak sholat. Iya, wajib kodok. Tapi kalau mati, ya kembali ke sini nanti kalau mati. Siapa yang nyaur? Ngodoi keluarganya, anaknya, Kalau gak punya keluarga, yo tetangganya pula bersenesa. Tetanggai. tetangganya tidak tahu bah kalau tidak sholat. Yo, ya ikut hukum yang pertama itu. Ikut hukum pertama, man mata wa alaihi sholatun, coba dibaca. Man mata Alaihi sholatu fardin lam tuqda wa lam tuqda anhu. Titik. Tak perlu dikodoi, tak perlu dibaca. Tidak ada kata-kata wajib kodok daun. Jadi ayah meninggal, mbak meninggal dengan punya tanggungan sholat. Daun kata-kata anan wajib kodokin, salah itu. Anan wajib ngodokin, salah. Mana keterangannya wajib ngodokin? Daun. Sunat ngodokin, daun. Apa itu? Iya kan cuma toleransi saja, sosial, kengnes. masih penting dikotok. Dak apa, dak dosa anak itu. Anaknya dak ngotot, ya dak dosa. Kengnes. Kan ada yang nyaur pakai beras, uang, Yo, mungut. yo. Itu anan kengnes. Kengnes itu. Dak ono hukum wajib, dak ono hukum sunnah. Karena tadi itu kalau diwajibkan nyaman sesoki loh itu. Sering kita anak wajib. Sini lah kau tak bojong lah. Kita anak sewajib. Paham maksudnya? Iya, nyaman sesoki moro. Berarti orang matinya tidak punya tanggungan. Punya tanggungan depan-depan di pangeran. Juga majid TV depan-depan di pangeran. Bukan anaknya yang depan-depan. Ditanggung di TV. Kenapa kamu tidak sholat?
pasti Mati-mati. nanti. mereka. Makanya kalau anak ini neser loh itu. Sahur. Hukum neser itu. Nggih. Paham ya? Nggih. Kan hukum neser itu. Mun anak neser dem benar. Ya koto ya pola di pengiran terima. Beda pola lagi ya. Pola keluarga dengan odo terima. Ya mau terima tetap ya harus di pengiran. Memang sholat begitu. Sholat itu begitu. Kita awal. Coba yang tadi yang sakitnya diulang. Sakitnya itu masih balik. Kondisi balik. Sakitnya itu berakal. Akalnya masih akal. Oh iya wajib itu. Nah, stroke itu ya. Terus ada lagi? Jam berapa langit dibuka? Langit dibuka itu setiap hari dibuka. Atau yang mau bertobat, atau yang punya hajat minta hajatnya. Almin toli bihajat yang Nah, fa'ani itu. luhul Yang minta hajat juga dipanggil. Siapa minta hajat? Minta begini, aku turuti. Jam 12. Itu yang daun Nabi. Yang daun Nabi hadis itu. Sepertiga malam. Allah setiap hari pada jam 1, jam 2 sampai Bukan pertigaan malam. itu. Setiap Bukan hari. jam 3. Bukan jam 3. Iya jam 3. Sampai subuh. Oh, saya Jam Nabi balik waktu 1-2. sepertiga akhir itu berarti jam 2 sampai Sampai subuh. sampai jam 5. Sampai Ayo, apa lagi? Itu. Bagaimana caranya kita melihat orang baik atau jeleknya? Melihat orang. baik. Atau jeleknya? Oh, Banyak orang baik. dari perilaku. Orang itu hatinya itu kelihatannya, ucapannya hati, tingkah lakunya hati itu kan tidak kelihatan. Ada di dalam. Tapi hati itu akan terekspresi oleh mata, oleh suara. Kadang itu kita ngedip ke sana. Tuh, hatinya lagi miring ke sana. Kita akan kedip ke sana, berarti hatinya sedang mikir di sana. Kita duduk di sini, itu pilihan hati terbaik. Kenapa sama tidak duduk di pinggir jalan di Wonodo? Kok mau duduk di sini? Karena pilihan hatinya sama di sini. Gitu. Jadi kita berekspresi, berekspresi itu ya, berperilaku. Mata, ucapan, tangan, ini adalah kerja dari hati yang diwujudkan dalam bentuk ekspresi. Terus bagaimana cara melihat orang itu baik atau orang jelek? Sama tidak suka dengan oboi, dengan ucapannya. Yo hatinya sedang jelek. Sama tidak suka dengan tangannya begini terlalu banyak. Oh berarti hatinya sedang jelek. Tapi kalau tangannya baik, suaranya baik, meripatnya itu baik, yang dipandang itu yang baik, kakinya baik, hatinya orang baik. Lah orang itu maju mundur. Wa 'allamalah mengajari Nabi Adam semua nama-nama dia. Ada bilis ada. Seandainya Nabi Adam itu kejadi gunting sekarang ini langsung Madura. Nabi Adam bisa Madura, bisa Inggris, bisa apa segala macam bahasa. Khusus Nabi Adam, khusus itu Nabi Adam. Umpama Nabi Adam itu ke sini kejadi gunting, ini langsung dari diri kamu sambian langsung begitu. Langsung bisa Madura, khusus Nabi Adam. Pertanyaan apa tadi saya sampai situ? Coba diulang pertanyaan.
Yang terakhir apa? Tanya apa sampe? Kapan lagi dibuka? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita melihat orang baik? Orang baik. Ya lihat perilakunya. Itulah wujud dari hatinya. Pancaran hati. Pancaran dari hati. Makanya yuk kita dengan kasih sayang. Apapun nyambung dengan pertanyaan nih Mbak Isma kemarin. Bagaimana bacara ini sabar ya Pak? Ya ngempet ya Pak. Wes, ada lagi deh. Terakhir. Banyak. Ada lagi. Kurang 3. Oh iya kurang 3. Kantong guys. Kita angkat boleh. Ya lanjut. Apa fadilahnya surat Al-Muluk. Tabarakalladzi bihadihil mulku wa huwa ala Kulli syai'in qadir? antara fadilahnya. Al-Muluk itu mengapa aku senang karena ada hadis besok mayit yang sudah di dalam kuburan itu tidak punya teman. Maka surat Al-Muluk itu akan menjadi pendamping. Jadi kesempatan kita korbannya surat Al-Muluk. Cinta dengan surat Al-Muluk. Wis, paham? Wis. Kurang.